Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasruddin Aziza, influencer nomor 196 dari Flux 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara kerja mengenai kepentingan dan kesehatan berskala. Dan yang perlu disiapkan yaitu data kontur dan batas administrasi. Data konturnya sudah diklik. Maaf sebelumnya kalau batuk karena memang masih batuk. Nah, kemudian checklist bagian tangan sungai ke jalan. Diklik. Nah, sudah masuk ke diri analisis tool, data management, lalu tim, lalu klik scan atau pada output yang dipakai di sebelah sini. Ini stop audio ini baru berarti. SPC buat folder baru. Di sini kita main tim. Save. Kemudian koordinat sistem sesuai peta masing-masing. Oke. Kemudian masukkan info kontur yang sudah diklik. Kontur seperti ini. Kemudian oke. Dan loading untuk data yang sudah diklik tapi tidak berhasil. Tapi kayaknya nggak semuanya dimasukin ya. Mungkin batas administrasinya bisa di checklist. Nah, kayak ini. Terus penamaan konturnya juga harusnya bisa dihilangin. Nah, seperti ini kan. Oke, hilang. Nah, kemudian selanjutnya ubah ini menjadi cluster toolbox, lalu 3D analysis tool ini, kemudian masuk ke conversion, lalu masuk ke from tin, langsung masuk ke tin to raster. Untuk input ini masukkan input tin yang dibuat tadi. Output rasternya kita atur agar sesuai folder penyimpanan masing-masing, dan waktu dibuat raster gagal bisa pakai output dari XP saja. Untuk ini kita menggunakan tambahin raster. Kalau gagal nggak usah kayak gini. Kemudian ini output data default, data tinggal. Oke, kita tunggu. Ini bentuknya sebentar. Kenapa tidak kosong? Nah, kita tunggu. Tadi misalnya berhasil. Jadi kita coba lagi. Kita gini aja, oke. Oh, kemudian bagian sini di checklist. Nah, jadi kosong ini. Kemudian masuk ke Arts Toolbox, lalu masuk. Lalu ini diubah dalam bentuk Arts Toolbox, terus Arts Toolbox, jenis tool, masuk ke raster surface, kemudian di shop, kemudian input raster, masuk raster, output jangan lupa diatur di sini, lalu namanya slope, save, output misalnya namanya personalize, kemudian di OK aja. Lihat di sini bisa ya. Ini adalah tampilan hasil pembuatan slope-nya. Nah, slope ini sebenarnya udah ada klasifikasi pemilihannya, tapi ini klasifikasi standar dari ArcGIS. Jadi ini klasifikasinya kita ubah dengan Conjoindom. Ini jadi dari ArcGIS, tapi kita mau nyamain sama Conjoindom. Kita masuk Arts Toolbox, terus cluster request, cluster request ya, kemudian tersebut ke analisis tool, kemudian raster request, kemudian reclassify. Kita klik untuk input raster, masukin slope, kemudian request fieldnya masukin value, classify ini diklik, classesnya diganti menjadi 7, karena di Conjoindom ada 7 kelas yang penilaiannya. Kemudian metodenya diubah jadi manual. Setelah itu di bagian revalues ini diatur sesuai yang ada di klasifikasi Conjoindom. Nah, ini bisa buka kelas 15, kemudian 70, nggak jadi 140, ini 30, terus 15, kemudian 7. Nah, yang kurang kemarin itu berapa ya? Oh, 141. Nah, udah kami taruh sendiri. Kalau udah di aja, di kemudian di bagian new values, perlu diingat baik-baik karena ini akan menjadi dasar nanti dalam menentukan sebelumnya. Jadi pada new values ini urut dari yang terandai, dari mandai ke yang paling curang. Kalau sudah bisa di OK. Ini lagi proses dikasihnya, tunggu aja. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya ubah data ini menjadi polygon. Masuk ke Arts Toolbox, kemudian masuk ke conversion tool. Mana nih? Conversion. Nih. Kemudian masuk ke raster. Sebentar. Conversion tool, dan klik conversion tool. Jadi pertama masuk Arts Toolbox, kemudian ini bisa di masih lihat kayak gini. Dan bagus sebentar. Kemudian masuk ke conversion tool, diklik, kemudian masuk raster. Conversion tool masuk ke from raster, kemudian menggunakan yang raster to polygon. Kemudian input rasternya pakai hasil class, kemudian untuk kalau kita atur di sini ada polygon. Save ini value aja. Bagian fill optionnya ini dicek sama polygon option. Oke. Nah, ini ada penampakan dari polygon lainnya. Bisa dilihat dalam polygon ini ada beberapa polygon yang ukurannya sangat kecil, makanya perlu digeneralisasi. Caranya bisa masuk ke bagian polygon. Sebentar. Kita zoom out. Ada kebanyakan. Nah, ini masuk ke polygon. Ini terus ke kanan. Lalu open attribute table, kemudian masuk ke add field. Kemudian namanya luas, menggunakan tipe float, lalu di OK, klik kanan, klik kiri ke sana, terus untuk kita geometri. Kemudian ini kalau luas seperti ini, yes. Kemudian kasihkan properties yang ada, kemudian ini OK aja, di yes. Kemudian kalau udah di yes saja.
Nah, ini keluar muncul angka luasan dari masing-masing poligon. Kemudian dari poligon yang sekiranya terlalu kecil dan akan dieliminasi saat memilih, kita bisa identify pakai tools sebelah sini. Ini mudah sekali. Nah, ini identify, lalu klik identify. Kemudian pilih poligon yang sekiranya akan dieliminasi. Oke, ini diambil dulu. Bisa nggak sih? Ini bisa dulu, guys. Ini kita zoom in. Misal nih, yang sebelah sini diklik. Nah, biasanya akan muncul data dari poligon tersebut dengan luasannya. Jadi copy aja luasnya. Kemudian balik ke data atributnya tadi. Kemudian masuk ke select by attribute. Kemudian masukin rumus, klik luas. Is invalid. Paham nggak bisa, paham. Oke, jadi kalau nggak bisa tadi itu disebut atribut tables ya. Udah klik poligon lagi, terus atribut table. Nah, select by attribute kan dimasukin rumusnya itu luas. Kemudian kurang dari unique values, jangan lupa go to 9, kita paste, nggak bisa ini di copy lagi. Nah, ini di paste, terus kita cari yang angkanya sama, ini sekarang yang kecil-kecil ini. Nah, ini diklik angkanya baru di apply, ini baru bisa. Oke, tugas yang ada di bawah poligon yang dipilih tadi, dia akan terselect. Ya, bisa juga kayak gini. Nah, ini dia kumpulan yang di bawah tadi itu. Kemudian bisa masuk ke, ya bisa dilihat sebentar. Nih. Kemudian bisa masuk ke as dulu, box. Kemudian ini lihat aja. Kemudian masuk ke as dulu box, ini hasilnya. Ini hasilnya yang tadi lebih. Terus kita masuk as dulu box. Kita manajemen dulu, lalu ke masuk as dulu box. Kemudian data manajemen tools ya, yang tools bukan ini. Ini minimize aja biar nggak bingung. Ini juga minimize. Data manajemen tools. Ini, oh my god, kemudian data manajemen tool ini ke generalization. Ini masuk ke adminnya. Klik. Kemudian di input layernya masukin polygon. Output fiturnya diatur, namain polygon. Eliminate. Kemudian di save. Kemudian ini langsung di oke. Nah, kemudian nanti ini polygon yang berukuran kecil tadi sudah dieliminasi. Saya yang ukuran besar. Ini bisa di minimize. Yang diklik polygon image sama. Kemudian di polygon image. Koordinasi unchecklist. Oh, ini bagian sebentar ya. Ini polygonnya. Ini bisa di unchecklist ya. Raster, kemudian slope-nya, request-nya. Nah, kemudian di bagian ini, di kanan, terus masuk properties. Saya klasifikasi dari poinnya, transmission, masuk lagi, kategoris. Kemudian ini juga jadi grid code, terus ini di evaluate. Nah, pada klasifikasi yang dibuat itu menunjukkan yang paling angka kecil nanti kan. Ini disesuaikan dengan mana yang ada di function itu merah hijau. Masuk ke klasifikasi. Ini berarti pertama hijau 2. Kita pilih terus sebenarnya bebas yang penting hijau 2. Kita pilih warnanya. Oke. Kemudian ini kita pilih hijau muda. Kemudian ini juga kuning. Kuning muda, kuning tua, merah muda. Kita pilih kuning tua. Kuning tua lalu merah muda. Kemudian kalau udah jangan lupa di-apply. Oke, bisa dilihat hasilnya dari polygon ini memiliki sudut-sudut yang tajam. Ini kan jadi langsung bisa. Nah, ini kan jadi kelihatan yang punya yang hilang biasanya. Yang kecil-kecil. Nah, ini namanya sudut yang tajam-tajam jadi lebih smooth ya harus ada polygonnya. Masuk ke struktur, kemudian masuk ke kartografi terus. Kemudian masuk ke generalization, lalu ke smooth polygon. Kemudian input featuresnya pakai as eliminate. Jangan lupa outputnya namanya polygon. Smooth itu aja. Smooth like butter. Kemudian di save. Kemudian ini sudah algoritmnya pakai Bezier interpolation. Kemudian langsung di oke. Ini lagi proses. Nih, tunggu lagi proses. Kan yang ini. Nah, jadi smoothnya terus kalian jadikan checklist misalnya smooth aja. Nah, ini lebih smooth kan bisa dilihat. Lebih mudah sekarang polygonnya jika dibandingkan dengan pada saat administrasinya. Ada beberapa area yang di luar dari pada saat ini, makanya perlu melakukan klik untuk pemilihan dalam ini. Masuk ke referensi, masuk klik, input features masuk ke hasil semua, ke featuresnya masukin batas administrasi, ini outputnya kita atur, namanya paper pengiriman barang, save, oke aja. Oke, kita tunggu. Nah, ini kalau udah bisa hasilnya di sini, kemudian perlu lakukan simbologi. Ini di unchecklist ya. Kemudian simbologi, klik kanan berarti pilihan. Simbologi pilih properties, masuk ke simbologi kategoris, value fieldnya berikut, total values. Nah, agar kita mengatur satu-satu simbolnya bisa import dari layer yang udah dibuat sebelumnya. Import dari hasil polygon eliminate ini yang udah dibuat simbolnya. Terus di oke aja, berikut. Oke.
Nah, ini udah otomatis import dari polygon yang sebelumnya. Kemudian di-apply. Oke, ini hasil teknik pemilihan yang cara ketiga. Selanjutnya akan membuat sayatan. Yang perlu dipersiapkan adalah tint yang udah dibuat tadi. Bisa tampilkan tintnya. Masukkan tint. Tint nih, masukin tintnya. Yang ini di unset list, langkah pertama bisa masuk ke sudah. Ini di unset list, sudah. Masuk ke 3D analysis di atas ini di samping. Klik option, lalu buat folder tempat menyimpan data sayatan. Kita buat new folder. Kita namain sayatan. Ini klik sayatan, lalu di oke. Klik kiri oke. Oke, kemudian ini di oke. Kursor. Kemudian masuk ke interpolate line di sebelah sini ya. Interpolate line. Cari yang bentuknya kayak gini. Di sini nih, interpolate line. Diklik kemudian dibuat sayatannya. Sebisa mungkin sayatannya memotong radius dari kontur yang ada dan sebisa mungkin representatif dari kontur yang ada. Misal dari sini tegak lurus ya. Terus lalu dikit. Nah, selanjutnya akan masuk ke profil grab. Selanjutnya adalah profil grab. Oh ini, di sini bagian profil, klik profil grab. Nah, ini akan muncul profil grab dari sayatan tersebut. Kemudian kalau sudah masuk ke insert, nih insert ini. Kemudian data frame, kemudian akan muncul data frame baru di bagian bawah sini. Aktivasi, klik kanan. Oh my god. Kemudian activate. Kemudian kalau sudah atur kode sistemnya di properties, nah ini bisa dipilih sesuai kita. Kemudian masukin data profil yang udah dibuat tadi. Di sini, nih. Bagi satu di ini ini oke aja. Nah, ini bisa di-pause, ini adalah penampakannya. Nah, ini bisa masuk ke open attribute table. Open attribute table, ini kelihatan. Open attribute table. Kemudian di sini ada beberapa kolom, ada M dan Z. M ini koordinat dan Z ini adalah ketinggiannya. Masuk. Kalau mau buat eksagerasi bisa ubah ketinggiannya ini. Caranya bisa ke add field, lalu masukin namanya Z. Misalnya Z, kemudian sekali 5. Eksagerasi 5. Terus kemudian tipenya pakai yang float, terus di OK. Sudah, ini Z-nya kecil ya. Z. Oke, ini yes. Oh, oke, yes. Kemudian jadi besar ya. Kemudian klik kolom. Ini terus klik kanan kita field calculator. Kemudian masukin rumusnya. You are betul to upload energy yes. Nah, ini masukin rumus klik Z. Kemudian Z, kemudian dikali tanda bintang ini, dikali. Kemudian jangan lupa dikasih spasi. Kalau sudah bisa di OK. Nah, kalau udah bisa masuk ke table option, lalu masuk ke export. Nah, di sini untuk output table-nya bisa diatur. Bisa nama ini ya, export output. Ini, terus di sini di page table kotaknya. Nah, udah bisa di save. Ini oke aja. Yes. Kemudian di close. Nanti di bagian bawah ini ada export output yang tadi dibuat. Ini bisa klik kanan, masuk ke display XC data. Masuk text field-nya, kolom M. Kemudian pada y field-nya masukin kolom Z kalau mau eksagerasi. Yang tadi ada sebelumnya bisa dimasukin Z yang udah dibuat. Nah, ini pakai yang eksagerasi normal. Kemudian atur koordinat sistemnya. Nih, pakai yang pilihan. Coba aja. Kalau udah di oke. Nah, kalau sudah bisa, nanti akan muncul export output keyboard, klik kanan, zoom to layer. Ini hasil sayatannya, penampakan dari sayatannya. Ini masih berupa titik, maka bisa diubah titiknya dalam bentuk garis. Nah, caranya masuk add toolbox. Ini cara mungkin gimana? Ini masuk, terus ke data management itu, ini bisa di-minimize. Ini di-minimize. Nah, data management ini terus masuk ke features. Kemudian masuk ke point to line. Ini diklik. Kemudian untuk input features, masukin ke yang events. Kemudian outputnya namain garis sayatan. Kemudian save. Kemudian ini bisa langsung di OK. Kemudian jika sudah akan muncul layar garis sayatan. Di sini kalian bisa di-uncheck list buat ambil garis sayatan. Nah, kalau udah bisa masuk ke layout view di sebelah sini. Nah, ini adalah penampilan dari layout view-nya. Bisa diatur dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini apa? Nih, kayaknya harus ganti pertama ini. Kemudian hilang. Ini dong, pergi dong. Apa nanti? Oh, iya, sepertinya. Nah, ganti yang sama. Nah, ini bisa diatur skalanya dipakai 1:150. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah aja. Ini sama aja. Nah, dapat bisa bisa tombol kanan. Ini kan bisa sebentar. Emang boleh sebesar besar banget nanti jadi 100.000 coba. Oh jadi semakin besar. Coba masukin 250.000. Nah, kan ini bisa dikecilin sebelah sini.
di kata ini misalnya buat yang udah bisa diatur posisinya pakai M ya. Kemudian ini sebentar, ini garis sini gimana? Kayaknya tadi tuh ada saya jangan Mbak Ira, yang bilang lu capek loh kalau tidak tahu harus gimana seperti apa. Mau terang seperti ini. Kemudian kita uncheck please. Aduh, ini kenapa saya terang di sini? Oh, coba diberi pemilihan dengan tadi kan 250 ya. Sini juga pakai banding 250. Oh, 1, 2, 3, 4. Oke. Karena kalau hilang bisa di zoom to layar. Nah, kemudian buat ini sebentar. Dapat klik buat koordinat ketiganya dari saya tadi. Ini kan tidak berubah jadi 150 ini. Untuk masuk 1, 2, atau enggak 200 bisa nih. 1, 2, 3. Enggak belum segini. Kalau yang ini sebenarnya enggak bisa ya. Nah, ini kita udah jadi semisal 200 dulu. Jadi dia 200 tapi kok enggak dapat. Ini mending 250. Nah, ini oke sama sekali ini 250 dulu. Nah, di sebelah sini masuk ke kanan properties, lalu masuk ke klik, new klik. Ini kita visual klik, lalu next 100 only. Interval index yang jatuh, next. Next, nah ini di next terus finish, sampai finish, kemudian masuk ke properties, masuk ke bagian label, hapus top dan right, kemudian masuk ke additional properties. Sebentar. Di sini terus juga sama, terus masuk ke additional properties. Kita masukkan ini, kemudian dibuat jadi 2, bagian rounding ini dibuat jadi 0, kemudian kalau sudah final, di oke. Lalu ini namanya nggak di sebenarnya di atas aja, kemudian masuk ke ini di oke, akses ya, udah. Ya ini jangan lupa top dan right-nya, kemudian bisa di-apply, oke, apply di sini, ini oke. Kalau udah bisa diatur agar titik 0 berada di sumbu, dengan sumbu itu jadi 1 di bagian pojok kiri. Nah ini dan dipakai pen dulu, kita zoom semua. Nah, kalau ada salah satu nol yang nggak muncul, bisa klik properties, terus klik kanan, properties lagi. Habis itu pilih yang bagian grid itu masuk ke interval. Nah, XY-nya bisa diubah-ubah bebas. Nanti disamain kalau di sini yang bisa dilihat. Selain yang kemiringan lereng sama yang sayatan bisa di-unchecklist. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-save ya.